Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasan al-Banna pernah mengatakan, jika kau bukan seorang anak raja dan bukan anak seorang ulama, maka jadilah penulis. Di lain kata, ada yang mengatakan bahwa orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Dan yang lain juga pernah dikatakan bahwa jika umurmu tak sepanjang umur dunia, maka sambunglah dengan tulisan. Kata-kata ini sesungguhnya bukan sekedar kata bijak, kata mutiara, ataupun kata penggugah semangat maupun nasihat, tetapi juga harus dimaknai sebagai sebuah sindiran. Ya, sindiran yang seharusnya menyadarkan kita tentang suatu keterampilan yang seharusnya dimiliki oleh seseorang, terutama bagi mereka yang berilmu. Cobalah sejenak kita bayangkan, andai saja Al-Quran yang diwahyukan Allah lewat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW tidak dituliskan dan disusun dalam nusab hingga menjadi satu bagian yang utuh seperti saat ini, bagaimana kita akan mempelajari Al-Quran dan mendalami Islam? Bukankah akan sulit untuk menyelami Al-Quran dan mendalami Islam tanpa naskah tertulis? Apakah Al-Quran hanya dimiliki oleh para hafiz di dalam memori hafalan mereka? Andaikan sejarah dunia tidak dituliskan, apakah kita akan mengenal kisah-kisah Nabi dan Rasul yang mulia? Bagaimanakah kita bisa mengetahui Khulafaur Rasyidin yang memperlebar wilayah kekuasaan Islam? Betapa dahsyatnya pertempuran dalam perang salib. Bagaimana hebatnya ilmuwan-ilmuwan di masa lampau, semisalnya Al-Khawarizmi, Ibnu Satir, Ibnu Sina, Jabir Al-Battani, Abu Rayyan, Al-Biruni, Al-Haytham. Lebih jauh lagi, bagaimana kita akan mengenal sejarah perjuangan para pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah? Michael Hart menulis 100 tokoh paling berpengaruh di dunia sepanjang masa dalam bukunya yang sangat fenomenal. 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah yang diterbitkan oleh PT Dunia Pustaka Jaya, yang merupakan terjemahan dari naskah aslinya dan diterjemahkan oleh Mahbub Junaidi. Menariknya, bagaimana 100 tokoh tersebut dapat menjadi tokoh-tokoh berpengaruh. Bagaimana pula generasi masa kini dapat mengenal tokoh-tokoh yang hidup beberapa abad silam tersebut? Jawabannya tentu adalah karena ajarannya, karyanya, dan tulisannya. Mereka memang hanya singgah singkat di dunia ini, tetapi nama mereka tetap abadi hingga generasi-generasi berikutnya karena warisannya. Mereka mewariskan ajaran, ketokohan, karya, hingga tulisan-tulisan yang berguna bagi perkembangan generasi sesudahnya. Sejarah manusia bisa abadi karena dituliskan. Tahukah Anda bahwa Islam pernah mengalami masa keemasan di masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah? Kemajuan Islam di masa itu salah satunya adalah dengan berdirinya Baitul Hikmah, sebuah perpustakaan yang menjadi pusat studi mulai dari penerjemahan referensi-referensi klasik
hingga penelitian dan penulisan karya-karya baru. Dengan demikian, ilmu pengetahuan Islam pada masa itu berkembang sangat pesat hingga kita mengenal tokoh-tokoh semacam Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Ibnu Rus, Jabil Al-Batani, Ibnu Satir, dan sebagainya. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, Robert Pincus pernah mengatakan, writing is thinking. If you cannot think, you cannot write. Menulis sesungguhnya lebih dari sekedar merangkai alfabet menjadi kata dan serangkaian kata menjadi kalimat. Ia adalah tentang sebuah proses pembelajaran berpikir. Sebuah tulisan bisa saja dihapus, tetapi roh tulisan ataupun pemikiran, ilmu dan pengetahuan yang terkandung di dalamnya sangat mungkin masih mengendap di pikiran seseorang pembaca hingga ia tutup usia. Bahkan tak menutup kemungkinan intisari tulisan akan diwariskannya kepada generasi setelahnya, kepada anak cucunya. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, menulis bukanlah pekerjaan sulit, karena pada hakikatnya semua manusia bisa menulis. Menulis hanya membutuhkan 2 syarat, yaitu banyak membaca dan banyak menulis. Menulislah, jadilah insan yang bermanfaat bagi sesama dan ilmu yang bermanfaat bagi yang lainnya. Terkadang dengan menulis bisa mendapatkan popularitas dan finansial. Namun, niatkanlah menulis sebagai ibadah, sehingga kelak ketika di akhirat engkau akan terperangah dengan amal baikmu yang jauh lebih besar daripada yang engkau perkirakan. Kamu pun akan berkata, "Ya Allah, bukankah amalku tidak sebesar ini?" Kemudian Allah menjawab, "Iya benar, namun berjuta orang telah melakukan amal kebaikan setelah membaca bukumu dan tulisanmu yang telah menginspirasi mereka semua." Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, menulis adalah bekerja untuk keabadian, mengabadikan pikiran, ilmu, peristiwa, perasaan, kenangan, maupun sejarah. Semua peristiwa yang pernah terjadi, semua orang yang pernah hidup, teladan-teladan indah, ilmu yang bertebaran, bisa tetap hidup dan eksis tanpa dibatasi oleh waktu. Menulis adalah suatu cara mengabadikan segala hal yang harus hidup tanpa batas, tentang cerita, ilmu, sejarah, dan segalanya. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, semoga narasi ini dapat menginspirasi kita semua, sehingga kita dapat melakukan sesuatu atau menggoreskan atau menulis yang kemudian dari tulisan-tulisan itu akan menginspirasi untuk generasi-generasi berikutnya. Dan itu adalah tonggak sejarah untuk kita. Peninggalan kita bahwa pernah hidup seseorang yang bernama Sipulan dan akan dikenang dan tidak akan pernah hilang. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.